Mereka memang ada di sekitar kita, tapi kita yang tidak melihat mereka. Ini dia cerita horor kali ini, Teror Pocong Karanggaya. Oke teman-teman, seperti biasa kembali lagi bersama gue Bain Viral Mitos atau Fakta. Kali ini kita bakal menceritakan tentang pocong lagi teman-teman. Tapi kali ini pocongnya beda, ya kan? Nah kali ini pocongnya di Karanggaya. Jadi seperti teror gitu ya kan. Nah gak lama-lama, gimana ceritanya, gimana, semoga kalian suka, merinding dan terhibur ya. Ini dia, langsung aja ke ceritanya. Teror pocong Karanggaya. Nah, jadi malam itu hujan turun tanpa henti dong, membasahi desa Karanggaya. Nah, jadi malam itu hujan deras banget nih. Jadi membasahi desa Karanggaya. Jalan-jalan kecil yang membelah persawahan berubah menjadi licin karena persawahan ya kan. Nah, ini licin nih. Nah, sementara kabut perlahan turun menutupi pandangan. Ya kan, saking kabutnya pandangan tidak terlihat lah. Setelah pukul 11 malam, hampir seluruh rumah memadamkan lampu. Pukul 11 gitu udah pada tidur ya kan, pada nggak keluar karena mungkin ya karena ada teror itu ya. Nah, suasana desa menjadi sunyi, hanya suara kodok, jangkrik, dan lain-lain dan desir angin yang sesekali memecah kedinginan desa. Jadi di desa itu ada sebuah jalan tua nih. Jadi ada sebuah jalan tua di mana menghubungkan, pemukiman dengan pemakaman. Jadi kayak ada penghubung gitu kan. Jalan tersebut dikenal warga sebagai Jalan Karanggayam Lama. Jadi siang hari jalan itu tampak biasa aja. Jadi nggak ada eh, keanehan lah jalan itu, ya kan. Jadi siang hari itu biasa aja, tetapi ketika malam tiba, hampir tidak ada warga yang berani melintas ke sana. Kenapa itu? Kenapa ya kan? Aduh aneh ya kan. Dan malah kalau sendirian tidak berani. Nah, lebih baik warga sana tidak lewat situ itu katanya. Dan orang-orang tua dulu mengingatkan kepada anak-anaknya kalau dengar suara lompatan di belakang saat melewati jalan itu katanya. Jangan menoleh. Teruskanlah berjalan, jangan berhenti. Waduh, kenapa tuh? Penasaran juga kan? Nah, tidak ada yang tahu benar-benar asal mula dari pesan itu katanya. Mungkin dari temurun-temurun ya kan, turun-temurun gitu kan. Sebagian juga menganggap hanya cerita turun-temurun, sebagian lagi memilih mempercayainya. Jadi ada sebagian yang tidak percaya, ada sebagian lagi yang percaya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sebut aja ya. Jadi sebut aja namanya Wahyu. Seorang kurir paket berusia 28 tahun. Nah, ini ada kurir ya kan, namanya Wahyu, sebut aja namanya Wahyu, umurnya 28 tahun. Termasuk orang yang tidak percaya dengan cerita tersebut, ya kan. Tidak percaya dengan hal-hal seperti itu juga. Wah, jadi orangnya nggak percaya karena tidak pernah mengalami ya kan. Nah, jadi hampir setiap malam eh si Wahyu ini jalan Karanggayam Lama untuk mengantar paket ke desa sebelah. Jadi kayak memang udah biasa gitu kan melewati jalan sebelah, jalan itu kan. Nah, jadi suatu malam nih. Jadi suatu malam si Wahyu ini di musim hujan ya kan. Musim penghujan bayangin. Jadi pekerjaannya si Wahyu selesai lebih lambat seperti biasanya. Biasanya lebih cepat ya kan, tapi kali ini lebih lambat ya kan. Jadi jam ponselnya ini menunjukkan hampir jam 1 malam. Nah, ketika ia memasuki jalan tersebut, nih biasanya nih nggak sampai jam segitu si Wahyu ini mengantar ya kan. Tapi entah kenapa malam ini nggak hoki nih, ya kan. Pulangnya hampir jam 1 malam. Dan ketika si Wahyu ini mulai memasuki jalan tersebut, nah mulailah ya kan keganjalan seperti kabut sangat tebal. Nah, jadi kabut ini turun nih
tidak seperti biasanya, kabutnya tebal banget, ya kan. Nah, lampu motornya hanya bisa menerangi jalan beberapa meter di depan, bayangin beberapa meter doang, karena saking tebelnya kabut, ya kan. Nah, jadi saat melewati, sebuah tikungan, si Wahyu ini, dekat pohon beringin tua dong. Jadi tikungan itu ada tikungan, ya kan. Ketika melewati sebuah tikungan, ada pohon beringin tua, mesin motornya tiba-tiba, tersendat gitu kan, seperti mau mogok, mau mati gitu motornya. Nah, aneh banget ya kan. Padahal, si Wahyu ini, sering banget jalan sana tapi tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi kali ini dia merasakan keanehan. Jadi ketika dia lewat tikungan, jalan tikungan yang deket pohon beringin tua, tiba-tiba motornya mau mati dong, mau mogok. Nah, katanya dalam hati, "Jangan mati sekarang," katanya. Sambil menarik gas. Jadi sambil menarik gas, sambil bilang dalam hati, "Jangan mati sekarang," sambil digas ya kan. Mesin kembali normal, tetapi suasana menjadi berubah sangat sunyi. Wah, tadi biasanya kan jalan itu ada suara burung ya kan, ada suara jangkrik atau suara kodok, suara binatang-binatang lah ya kan. Tapi setelah itu sunyi. Oh, tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara burung malam, tidak ada angin bertiup, biasanya ada aja angin. Kali ini sunyi. Wah, kali ini si Wahyu mengalami keanehan yang aneh-aneh banget ya kan, tidak seperti biasanya. Dan saat itulah, si mata Wahyu ini menangkap sesuatu di tengah jalan dong. Nah, setelah kesunyian itu, si Wahyu ini ngelihat dong di tengah jalan. Wah, apa itu? Ya kan. Jadi sosoknya ini sosok putih, ya kan. Sosok putih diam, ya kan. Kira si Wahyu ini cuma karung ya kan, karung pupuk yang karung pupuk terjatuh gitu kan. Orang bawa gitu terjatuh di tengah jalan. Nah, kira si Wahyu cuma itu ya kan. Positive thinking. Namun berapa detik kemudian, nah yang ini mematahkan positifnya tadi ya kan. Yang dikiranya pupuk dan berapa menit kemudian duk, sosok tersebut melompat dan melompat lagi. Duk, buset, ya kan. Ternyata bukan karung, tapi pocong. Aduh. Jadi kini Wahyu melihat tubuhnya terbungkus kain kafan, usam penuh tanah dan kepalanya juga menunduk. Kedua tangannya masih terikat dong. Gak mungkin karung pupuk ya kan. Gak mungkin karung pupuk seperti ini. Nah, saat itulah si Wahyu yakin kalau itu memang bukan karung pupuk, tapi sosok pocong di Jalan Karanggayam lama. Spontan dong, ya kan, ketika si Wahyu melihat sosok pocong tersebut, spontan dong, ngerem dan saking kagetnya, si Wahyu ini ngerem, saking ngeremnya gitu. Yet, jantungnya berdetak kencang, namun ketika lampu motor kembali menyorot ke arah ke depan, jadi kayak disorotin lagi kan, set, saya masih gak percaya gitu. Aduh, bener nggak sih? Aduh, bener gak sih? Kayak disorot lah sama si Wahyu dengan lampu motornya. Terus apa yang terjadi? Sosok itu telah menghilang, ya kan? Nah, mungkin kata si Wahyu dalam hati, ah halusinasi aja kayaknya ya. Mungkin karena capek habis kerja, mungkin karena kemalaman gitu kan. Katanya mencoba menenangkan diri. Wah, jadi menenangkan diri lah. Nah, si Wahyu kembali melaju seperti normal ya kan. Dan beberapa saat kemudian ya kan, tanpa sengaja si Wahyu ini melihat ke spion. Ya kan seperti biasa ya kan, kita kali aja kan ada orang, ada apa ya kan. Nah, melihatlah ke spion si Wahyu ini, set. Wah, tubuhnya Wahyu langsung tegang lagi. Langsung langsung kaget lagi ya kan. Ternyata di belakang motornya itu sekitar 5 meter ada sosok putih itu kembali terlihat. Bukan lagi di depan tapi di belakang motornya sekitar 5 meter.
Jadi masih melompat dong. Jadi sambil melompat mendekati Wahyu. Duk, duk, duk sosok pocong itu. Nah, anehnya ya kan, si Wahyu ini kan sambil jalan nih. Kendaraannya sambil jalan bukan berhenti ya kan. Jadi anehnya berapa cepat Wahyu memacu motor, jarak sosok itu tidak berubah. Jarak itu tetap di 5 meter kira-kira ya kan. Tidak semakin dekat, tidak juga semakin jauh. Seolah selalu mengikuti jadi kayak terbang gini. Ya kan? Jadi sosok pocong ini ternyata tidak dekat, tidak jauh. Jadi seperti ngikutin gitu kan. Wah, saking paniknya Wahyu menggas dong set, tetap masih ada di belakang ya kan. Saking paniknya si Wahyu terus membaca doa dalam hati hingga akhirnya keluar dari jalur jalan Karanggayam lama itu. Wah, ya kan saking paniknya ya kan. Nah, saat memasuki jalan raya, akhirnya tenanglah si Wahyu ini. Merasa tenang dong, karena udah jalan raya nih banyak orang, ya kan. Ia kembali melihat ke kaca spion, ya kan. Setelah melihat kaca spion, sosok itu sudah tidak ada. Alhamdulillah tenang dong. Akhirnya sosok pocong ini nggak ngikutin gitu kan. Dan menghela napas lah si Wahyu. Walau masih hatinya dengan panik dong. Nah, sesampainya di rumah, ya kan, si Wahyu ini memarkir motornya di teras. Ya kan. Sudah sampai rumah nih, diparkirlah motornya, ya kan, diparkir, ya kan. Jadi ketika hendak mengambil tas paket, ya kan, ia melihat dua bekas telapak tangan berlumpur menempel di jok belakang motornya. Jadi kayak habis ada yang megang itu di joknya gitu. Nah, gitu kan. Dan anehnya bekas telapak tangannya ini ada bekas lumpur gitu kan. Dan Wahyu percaya padahal dari awal dia pulang sampai dia sampai rumah tidak menggonceng orang. Nah, jadi lumpur itu dari mana gitu kan? Jadi lumpur itu dari mana gitu kan? Padahal tidak menggonceng gitu kan. Jadi belum sempat ia berpikir lebih jauh ya kan. Gak sempat gitu kan. Karena udah capek juga ya kan. Terdengarlah lagi ketokan. Tok, tok, tok. Ketukan 3 kali di depan pintu. Karena udah ngambil apa tas paket tadi kan masuk ke rumah dan beberapa saat kemudian ada ketokan tiga kali dong di depan pintu ya kan. Nah, ibunya keluar dari kamar ya kan, bilang ke Wahyu, Wahyu ada tamu tuh ngetok pintu ya kan. Wahyu menggeleng dong ya kan. Aduh, malam-malam gini siapa yang bertamu? Aduh, jam berapa ini sudah gitu kan. Gumamnya si Wahyu karena capek kan, udah capek kerja, ya kan pulang telat dan juga mengalami kejadian aneh di jalan dan diikutin sosok pocong di desa Karanggayam itu. Nah, Wahyu mengintip dong melalui jendela. Ya kan. Nggak asal buka nih, siapa dulu ya kan, kali aja apa gitu kan. Dan bener aja ketika ditengok di jendela, halaman kosong, tidak ada siapa-siapa. Padahal kotokan 3 kali itu jelas banget didengar ibunya, ya kan. Dan hanya terlihat bekas lumpur memanjang menuju teras. Jadi kayak ada bekas lumpur gitu kan, nah, panjang gitu. Dan ia memilih tidak membuka pintu karena memang kosong halamannya dan juga terlihat aneh, ya kan? Terlihat aneh, ada bekas lumpur di halaman teras. Mungkin sama seperti yang dialami tadi. Dan beberapa detik kemudian terdengar suara lompatan menjauh ke arah sawah. Duk, duk, duk. Jadi kayak kedengar lagi suara orang ngompak gitu kan, sosok kayak seperti sosok pocong tersebut ya kan. Dan terdengarnya suara tersebut mengarah ke arah sawah. Wow, jadi seperti itu. Pagi harinya, akhirnya si Wahyu ini memberanikan diri cerita baru pagi hari. Ya kan, malam-malam itu nggak cerita dia.
ya kan. Karena mungkin panik, takut, dan syok dengan kejadian tersebut. Pagi harinya si Wahyu menceritakan kejadian tersebut kepada Pak Karto, kepala desa. Disitulah tetua lah di situ ya kan, di desa Karanggayam itu. Nah, Pak Karto terdiam cukup lama sebelum berkata. Jadi sambil mendengarkan ceritanya si Wahyu ya kan, terdiam karena mungkin tetua ini tahu sesuatu gitu. Nah, akhirnya tetua desa ini cerita dong sama Wahyu. Nah, katanya dulu pernah ada iring-iringan pemakaman yang melewati jalan Karanggayam lama itu saat hujan deras. Nah, jadi sejak saat itu banyak warga mengaku mendengar lompatan setiap tengah malam. Tidak ada yang bisa memastikan kebenarannya. Apakah sosok yang iring-iringan tadi gentayangan, atau memang penunggu di sana pocongnya, atau memang apa gitu. Tidak ada yang bisa memastikan kebenarannya, ya kan? Jadi tetapi sejak dulu kami selalu mengingatkan agar tidak berhenti dan tidak membuka pintu, ya kan? Jika teror pocong Karanggayam ini sampai mengikuti ke rumah. Nah, jadi sosok pocong ini eh bisa mengikuti sampai ke rumah gitu maksudnya. Kata tetua itu ya kan. Jadi makanya sering dikasih tahu sama orang-orang ya kan, turun temurun kalau kalian itu jangan berhenti gitu di jalan Karanggayam lama itu, apalagi ngelihat sosok pocong di situ. Jangan buka pintu juga, ya kan? Kalau kalian mengalami teror, katanya. Wah, jadi sejak kejadian itu, ya kan? Jadi sejak kejadian itu si Wahyu tidak lagi jalan situ dan memilih jalan memutar, ya kan? Meski harus menempuh perjalanan yang lebih jauh, ya kan? Kalau jalan situ, ya kan, si Wahyu itu lebih cepat, ya kan, sampainya ke rumah. Tapi karena mengalami kejadian tersebut dan tidak pengen mengalami kedua kalinya, takut kejadian apa-apa, si Wahyu tidak apa namanya, jalan situ lagi lah. Lebih baik memutar lah saya gitu kan katanya. Dia juga tidak pernah lagi pulang melewati jalan Karanggayam Lama hampir tengah malam. Gak mau lagi dia jalan situ ya kan karena kejadian tersebut. Jadi jika malam sunyi dan hujan baru saja reda, mereka mengunci pintu lebih awal dan menghindari jalan menuju pemakaman. Nah, jadi warga situ ya kan. Jadi warga situ memang udah terbiasa dengan sosok teror tersebut. Jadi kalau misalnya memang udah malam sunyi, terus juga habis hujan dan jam-jam 11 malam ke atas, warga desa Karanggayam lebih memilih menutup lebih awal, tidur lebih awal di dalam rumah lah, tidak keluar ya kan. Karena mereka percaya ya kan, tidak semua berjalan di jalan itu sedang mencari jalan arah pulang. Ada yang hanya menunggu seorang cukup berani untuk berhenti dan menoleh ke belakang. Jadi kayak bukan berarti sosok manusia yang ada di jam 11 malam lewat itu, tapi teror pocong Karanggayam. Ih. Gimana? Apakah kalian mau diteror pocong ke rumah kalian? Gak mau ya kan? Serem banget ya kan? Nah, itulah cerita kali ini ya. Terornya mengerikan sekali ya sampai ke rumah ya kan. Kira Wahyu tadi cuma karung, ternyata pocong coy. Dan juga diikuti sampai ke rumah. Dan gimana kelanjutan si pocongnya ya? Memang itu terornya tidak hilang ya kan? Bingung juga tuh pocong di situ kenapa gitu kan, apakah memang sarangnya atau memang gentayangan atau gimana nggak tahu sampai sekarang ceritanya. Percaya atau tidak, benar atau tidak, biarlah kalian yang memilihnya. Wah, nah seperti itulah ceritanya. Semoga ceritanya bisa bikin kalian merinding, terhibur, dan suka, ya kan. Gimana menurut kalian? Coba komen aja di bawah. Dan pastinya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan nyalakan lonceng biar kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Dan agar juga kalian support channel ini bisa berkembang, bertumbuh, dan bisa terus menghibur kalian dengan cerita horor lainnya.
Oke, seperti biasa aku undur diri, aku Ben Viral, mitos atau fakta, undur diri, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya, cerita horor lainnya bikin kalian merinding. Bye-bye.